itu pesan Tuhan untuk kita, ya, supaya kita semakin dikuatkan. Oke, saya buka semuanya. Unmute. Pak Kris, saya mau ngomong, Pak. Oke, silakan. Jadi gini, kita ini dalam situasi lockdown. Jadi yang paling berhubungan sekali adalah ini di kejadian, Pak. Kejadian 6 dan kejadian 7 mengenai tentang air bah. Nah, di sana sebenarnya kenapa jadi ada terjadi COVID-19 ini? Itu semua karena ada kejahatan manusia. Kalau kita baca dari kejadian 6 mengenai tentang kejahatan manusia, di sana disebutkan di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi karena kejahatan manusia, maka Tuhan menyesal atas ciptaannya. Nah, makanya tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, makanya Nuh membuat bahtera. Nah, bahtera itu sama dengan selama hujan 40 hari 40 malam, sama dengan mereka lockdown di dalam kapal itu. Dan yang terpanjang dalam sejarah lockdownnya manusia adalah bahtera Nuh ini. Karena pada saat dia mulai banjir itu sampai saya lupa berapa ratus hari gitu loh. Nah, jadi lockdown yang terbesar terpanjang itu sebenarnya adalah bahtera Nuh ini. Karena apa? Jadi kalaupun ada COVID ini itu karena Allah melihat bahwa kejahatan manusia sudah sangat besar. Kenapa saya bilang jadi begitu? Contohnya begini. Kita melihat bahwa negara-negara Amerika, negara-negara Eropa, mereka itu adalah awal dari pertumbuhan iman orang Kristen itu sebenarnya di Eropa. Tapi di zaman akhir ini, mereka sendiri sudah melupakan, bahkan gereja itu sudah dijual, gereja itu sudah menjadi sebuah kafe, gereja itu sudah menjadi tempat dugem. Museum. Ini yang membuat museum, ini yang membuat Allah menjadi istilahnya menyesal, sakit hati. Nah, sikap-sikap seperti ini, manusia itu kan sama dengan orang Israel. Orang Israel itu pada saat mereka juga merasakan nikmat yang dari Tuhan, mereka melupakan Allah. Tapi pada saat dia jatuh dan dia berbalik kepada Allah, Allah memberkati mereka. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita sekarang ini, sama dengan seperti bahtera Nuh ini. Jadi kalau lockdown itu terjadi, sebenarnya lockdown pertama kali terjadi di dunia adalah bahtera Nuh ini gitu loh. Jadi orang dimasukkan di dalam situ bersama anak-anaknya dan istrinya, dia dibawa bersama dengan burung-burung dan juga semua binatang yang berpasangan. Jadi Allah campur tangan dalam hal ini. Jadi kalaupun ada kejadian seperti sekarang ini, itu Allah juga tetap campur tangan karena Allah melihat kejahatan manusia sudah sangat besar, dia sudah melupakan Tuhan. Sehingga orang-orang di Eropa itu tidak ada lagi Tuhan yang menjaga gitu. Apabila Tuhan sudah berpaling, maka kejadian-kejadian malapetaka itu akan dialami oleh manusia. Saya kira itu Pak Kris yang bisa saya sampaikan. Ya. Amin ya. Jadi semua alasan kita bisa berikan, semua punya nilai kebenaran masing-masing, karena ya Tuhan sedang mendidik kita sekarang ini. Dia mau mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi ini adalah ya karena kejahatan manusia, dan kan Tuhan juga bilang bahwa kasih akan orang itu akan semakin pudar. Iya. Kondisi kita sekarang ini semakin tambah buruk, ya makin hari kejahatan manusia meningkat. Nah, ini mungkin kejadian yang kalau digambarkan dalam Nuh, ya kejahatan. Saya tambahkan sedikit Pak Kris. Gimana? Justru sekarang negara-negara maju itu mereka menggunakan hak ajasi manusia. Itu jangan lupa. Hak ajasi manusia itu melupakan hak daripada Allah, gitu loh. Nah, orang menggunakan dengan mengingat hak ajasi manusia tetapi melupakan Tuhan, makanya Tuhan berbalik daripada bangsa itu. Dan apabila Tuhan berbalik dari bangsa itu, maka bangsa itu akan mengalami malapetaka yang Tuhan izinkan terjadi di negara itu. Nah, begitu pula kenapa kita di negara Indonesia, walaupun dengan
begitu besarnya Indonesia yang begitu beragamnya, tetapi Tuhan tetap jaga. Karena apa? Karena orang-orang di Indonesia masih banyak penyembah Tuhan itu. Dan saya yakin salah satu kota yang diberkati oleh Tuhan adalah kota Surabaya. Itu saya yakin banget. Karena pertumbuhan orang Kristen itu paling besar adalah di Surabaya. Yang saya lihat, yang saya lewat, yang saya sudah jalanin, saya kemana-mana, itu yang saya lihat Surabaya itu benar-benar kota yang untuk bagi orang Kristen itu sangat ramah kalau menurut saya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, kita saling memberkati satu dengan yang lainnya ya. Dari sudut pandang ada tentang saya tadi dari Tawari. Ya, yang penting mungkin bagi kita harus ada satu merendahkan diri, kan tadi dikatakan merendahkan diri, umatku yang merendahkan diri. Masing-masing kita jaga aja hidup kita untuk terus rendah hati di hadapan Tuhan. Pelihara juga rumah doa di mana di situ Tuhan hadir, kita semakin hari semakin saya lihat memang dalam segi kerohanian yang paling sulit dilakukan adalah mencari wajah Tuhan. Dalam pengertian yang sesungguhnya ya, bukan hanya kita doa gini aja kemudian dia tenang, tapi bagaimana kedalaman hati kita dengan Tuhan sampai mencari wajah Tuhan. Nah, itu yang mungkin kita harus latihan sekarang ini. Saya kadang tutup kunci pintu kamar, kemudian matikan listrik, kemudian berdiam selama beberapa lama dengan Tuhan seperti itu. Itu hanya usaha kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Macam-macam orang punya usaha yang berbeda. Ya, oke. Paling tidak itu poin yang kita bisa dapat. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ya Pak. Oke, Pak Mul gimana Pak Mul? Ya, kita itu juga harus menyadari diri kita Pak ya. Kita ini yang terbatas, tidak dapat menjangkau Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kita ini kan ciptaannya, jadi hanya sebatas dari pengetahuan firman Tuhan itu aja. Dan yang terpenting itu ya kita itu harus memuliakan Tuhan. Dari hati kita itu harus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan selalu menyembah Tuhan. Sebagai contoh misalnya Saul itu dulu berkenan pada Tuhan. Demikian juga Salomo berkenan pada Tuhan. Tapi Daud juga berkenan pada Tuhan. Tetapi kenapa Daud yang dianukan sama Tuhan? Karena Saul dan Salomo akhirnya menyembah berhala. Dan kita sudah mulai menyembah berhala-berhala kita itu, yaitu keberhasilan ekonomi, kecanggihan teknologi, itu sedikit banyak itu merupakan berhala zaman modern. Sebagai contoh, ada iklan yang namanya trading forex, itu katanya sambil tidur pun bisa menghasilkan uang. Nah, robot itu sudah menyampingkan Tuhan. Iya benar Pak Mul. Tetap mencari wajah Tuhan itu sampai akhir hayat. Jadi jangan sampai awalnya itu mencari, tapi pada akhirnya tidak mencapai garis finish seperti Saul dan Salomo. Saya kira itu Pak. Ya, itu semangat yang bagus untuk kita terus berkenan kepada Tuhan ya. Supaya hidup kita benar-benar. Sekarang ini sebenarnya waktunya ketika Tuhan sedang menguji anak-anak Tuhan. Apakah kita semakin beriman kepada Tuhan atau malah jatuh dengan kecanggihan teknologi, kita mencari penyembahan yang lain ya. Kita terlalu dengan teknologi, terlalu dengan macam-macam, lalu melupakan Tuhan. Ya benar juga bahwa Pak Mul tadi katakan tentang kadang-kadang kita terlalu dienakan ya dengan teknologi, tidur aja dapat duit. Lalu Tuhannya di mana gitu loh. Berkat Tuhannya bagaimana dan sebagainya. Apa karena tidur aja terus berkat Tuhan mengalir gitu Pak Mul? Ya, tidak seperti itu ya. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa. Oke, Pak Timothy, silakan Pak Timothy.
Mungkin karena kita mungkin sekali ini mengalami, tapi sebetulnya pandemi ini setidaknya ada 10 kali yang tercatat di dunia, sehingga saya berusaha menginformasikan bahwa tahun abad ke-7 itu ada campak itu yang meninggal 200 juta orang. Kemudian ada 200 juta orang, bisa dilihat di ini ya. Flu Spanyol 1920 50 sampai 100 juta korban jiwa. Black Death 1340 sampai 1771 itu 70 juta orang. HIV AIDS juga ada, masih banyak lagi yang sebetulnya yang perlu kita ketahui untuk membuka wawasan kita bahwa ini sebetulnya bukan sekali ini aja. Ini 541 sampai 751 itu ada wabah distribusian, 25 juta orang meninggal. 1855 ini juga ada di wabah bubonik di Yunan 12 juta. Tipes itu juga memakan banyak. Kolera itu juga banyak. Bahkan kakek nenek saya itu meninggal bermasalah dengan kolera. Flu Hongkong itu bahkan 1 juta. Jadi bukan karena sekali ini aja penyakit ini ada ya, pandemi ini. Jadi wawasan kita lebih lengkap kalau kita melihat secara utuh bahwa memang juga kita harus pertimbangkan orang baik pun meninggal kalau kena pandemi ini. Bukan hanya orang jahat. Sekali lagi, orang baik. Saja ada beberapa orang yang saya ikuti atau saya terima infonya, itu orang-orang baik. Tapi meninggal juga karena pandemi ini. Bahkan pandemi tadi ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Ini masih belum, karena ini menjadi besar karena saat-saat ini kita memang eranya era komunikasi lancar, semua terbuka. Tapi sebetulnya mungkin di daerah-daerah tertentu Indonesia pada sekali waktu demam berdarah bisa 100 orang itu dalam 2 bulan 3 bulan. Tapi apakah itu juga karena tingkah laku manusia juga gitu? Saya bukan menampik bahwa cerita peristiwa Nuh itu karena perbuatan manusia, dan pandemi ini bukan dengan kejahatan manusia, tapi itulah datanya bahwa tidak sekali, bahkan mungkin kalau digali terus banyak sebetulnya. Bahkan kalau yang meninggalnya hanya 5.000, 10.000 itu banyak. Bagaimana Ethiopia itu meninggal? Bagaimana di daerah tertentu itu bisa sampai hampir 1 juta meninggal. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa pandemi ini bisa terjadi dan akan terus terjadi, karena semakin juga hari virus-virus itu bisa bermutasi sifatnya, juga dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena ada juga kemungkinan karena penelitian itu bocor, bisa juga ada juga karena mungkin juga memang karena obat itu membuat virus-virus itu menjadi berubah sifatnya, kita tidak merasa, dan virus itu yang bersel satu tunggal itu memang kalau membelah bisa cepat. Saya hanya menginformasikan tentang pandemi itu sendiri. Sekian. Oke, terima kasih Pak Timotius. Saya mau sampaikan begini, bahwa
memang ada masa-masanya tertentu, ya, masa-masa tertentu, bahwa ada kejahatan yang meningkat, masa itu langsung Tuhan bisanya bergerak seperti itu, bisa saja seperti itu. Nuh, masa itu adalah ketika dia lihat orang, kan paling orang belum banyak waktu itu, mau dibilang 1 juta juga belum sampai kalau pada zaman Nuh gitu loh ya. Tapi orang-orang waktu itu melakukan kejahatan, Tuhan mengingatkan kembali untuk kembali ingat kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan kita ditawari seperti itu, merendahkan diri, kemudian berdoa dan sebagainya, seperti itu selalu, karena masa itu begitu banyak. Contoh Israel, ketika mereka sudah nyaman dengan kerajaan, kemudian raja-rajanya berbuat dosa, Tuhan lalu mengirim Nebukadnezar untuk membuang di Babel. Ketika itu dihancurkan, mereka sangat menderita. Memang bukan pandemi, tetapi kehancuran seperti itu juga sama. Banyak orang yang mati juga. Setelah itu mereka kembali pulih. Pada Tuhan Yesus hadir di dunia, apa yang terjadi? Mereka juga berbuat kesalahan yang sama ketika menyalibkan Kristus. Lalu tahun 70 mereka disikat oleh Jenderal Titus dan habis 1 juta orang di Yerusalem habis. Kadang-kadang masa itu. Nah, masa ini dengan segala macam alasannya paling tidak mengingatkan kita untuk kembali kepada hakikatnya. Ketika Tuhan bilang, aku mendengar doa dari tempat ini, itu bicara tentang bagaimana gereja-gereja Tuhan itu bisa kembali kepada Tuhan untuk kemarin banyak mama Pak. Oke, itu mungkin. Terima kasih ya Pak Timothy ya. Oke, sudah memberikan kita wawasan menyangkut hal seperti ini. Bu Sinta, mungkin ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau menurut saya itu mungkin gini, karena di Eropa itu sekarang kan mereka menyetujui perkawinan antara sejenis itu, padahal di Alkitab itu kan sama sekali itu dilarang, tidak boleh. Tapi mereka banyak melanggar daripada yang perintah Tuhan, sehingga Tuhan marah juga kan. Sekarang seperti dulu Sodom dan Gomora itu karena mereka tidak karu-karuan sampai akhirnya dihapus sama Tuhan. Tapi kan sekarang Tuhan bilang tidak mau menghapuskan. Maka dengan pandemi itu mungkin menghajar manusia supaya bertobat kembali ke ajarannya ke ajarannya Tuhan yang benar, ya toh. Dimana kita kesempatan sekarang juga kita harus mengoreksi diri kita, apakah kita udah di dalam Tuhan, supaya doa-doa kita sampai kepada Tuhan, supaya kita juga berubah. Cuma tinggal satu. Oke. I wish you. Iya. Ya, oke. Bisa semua seperti itu bisa, bahwa kejahatan manusia yang semakin hari bertambah. Karena dulu kita tidak pernah pikirkan itu LGBT bisa seperti itu ya. Kan baru tahun-tahun modern ini LGBT berkembang demikian besarnya, sampai ada mereka bikin acara festival LGBT di Eropa dan sebagainya. Ya mungkin salah satu bagian itu. Ada juga beberapa waktu yang lalu ketika aborsi di Amerika, ya begitu luar biasa tinggi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan dengan menara kembar dihancurkan, supaya orang Amerika ingat lagi bahwa ada Tuhan. Boleh kita sembarangan. Nah, itu mungkin seperti itu bisa terjadi kapan saja, terus menerus. Dia bisa mendapatkan ekonomi yang mungkin lawas ya, itu memang terganggu. Tetapi ada banyak orang yang jualan cuman bumbu pecel atau minuman, itu panen besar hari-hari ini. Jadi selain kita melihat bahwa itu secara rohani kita diingatkan bahwa kita harus kembali ke Tuhan dan lebih dekat pada Tuhan, tapi kita juga harus lihat apa yang Tuhan mau ke depan. Selain rohani itu kita juga harus ikut dan kita harus menang. Sekian mungkin. Terima kasih. Oke. Nanti hari Selasa saya sih berpikir untuk kita bicara tentang sampai di mana sih kemajuan teknologi kita yang berbahaya bagi ya, yang berbahaya. Kita kan selama tahun pertama, tahun kedua kan bicara tentang akhir zaman ya. Mungkin kita harus mikirkan lagi tentang kondisi sekarang ini seperti apa. Ya, saya mendapat
masukan juga bahwa hati-hati dengan kecanggihan kita, kecanggihan teknologi sekarang. Sekarang orang gampang sekali main scan kepala ini kan, gara-gara virus ini kan. Lama-lama kita dibiasakan untuk apa? Oh, itu suatu pola hidup yang baru. Lalu akhirnya orang taruh chip aja di sini, kita tinggal di scan di sini, mau belanja di mana scan. Ini mulai ada perubahan kehidupan yang tanpa kita sadari sedang membawa kita kepada sesuatu yang berbahaya, yang harusnya kita waspada dengan hal itu. Ya, mungkin hari Selasa, saya berharap kita ketemu hari Selasa, kita bicara lebih ke teknologi yang sekarang ini mengarahkan kita kemana. Nanti bisa dipersiapkan di rumah kalau ada cari bahan-bahan supaya kita bisa lebih bebas berbicara tentang kondisi sekarang. Walaupun kita harus hati-hati, jangan sampai kita masuk ke doktrin-doktrin yang tidak benar juga gitu loh. Ya, seolah-olah menganggap remeh atau seolah-olah terlalu benar-benar terlalu menakut-nakuti, terlalu takut dengan kondisi sekarang. Kita harus cari jalan yang mana yang benar. Ya, tapi saya lihat masukan kita cukup banyak. Mungkin ada lagi yang mau bicara? Aku mau tanya, itu kalau perjamuan kudus itu kita kalau melakukan di rumah itu apa kita lihat di kayak kemarin di gereja kan aku lihat itu perjamuan kudus, jadi kita bikin roti sendiri terus minum gitu, apa ya boleh itu? Perjanjian kudus itu dasarnya sebenarnya diambil perjamuan. Iya, perjamuan kudus itu dasarnya kan ambil ketika terjadi gereja-gereja rumah di Kisah Rasul. Jadi di Kisah Rasul itu adalah tiap-tiap rumah memang orang sekitar rumah datang berkumpul untuk bikin perjamuan bersama. Makanya itu dilakukan pun tiap hari mereka di dalam gereja mula-mula. Nah, setelah terjadilah kumpulan gereja, kumpulan yang lebih besar, lalu itu dilakukan di gereja. Tapi awalnya ketika Tuhan Yesus bangun pertama kali di Kisah Rasul, memang dari rumah. Mereka membagi-bagi roti dan minum anggur. Ada? Masih ada? Masih ada lagi yang lain yang mau sampaikan? Ya, kita belajar hari ini bahwa pandemi ini membuat kita harus semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah membuat kita ketakutan dan semakin jauh dengan Tuhan. Patuhi perintah itu benar, harus kita lakukan, tapi kita harus membangun diri kita juga semakin kuat dengan Tuhan di tengah keterbatasan kita. Paling tidak itu. Kan biasanya nggak ada gereja, di rumah semua ada. Oke. Ada lagi yang lain? Daniel, gimana Daniel? Mungkin mau ngomong? Oke, ada. Tadi Bu Nancy mana? Bu Nancy, apa kabar? Bisa masuk akhirnya ya? Oke, Kak Vinsa mungkin? Ya, yang pertama adalah kita selalu berbicara tentang akhir zaman. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu sejak nenek moyang kita atau kakek nenek kita ada, kita akan terus berbicara akhir zaman. Orang yang pertanyaannya sering seperti itu, kita berbicara, oh ini akhir zaman. Nanti ada lagi, oh ini akhir zaman. Pertanyaannya seringkali kita terpesona dengan kata-kata itu, akhir zaman ataupun keberadaan itu. Apakah itu pandemi, apakah itu kondisi apapun ya yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Nah, seringkali kita bukan terpesona, tapi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, mata kita itu terpaku kepada hal-hal itu. Sampai-sampai kita lupa. Apakah yang kita sampaikan masalah akhir zaman itu, kalau kita baca Wahyu, Bapak Ibu, itu tanda-tanda seperti itu yang kita baca, kita hanya terpesona atau seringkali kita sharing tentang hal-hal yang wah seperti itu. Tapi padahal sebetulnya yang tepat di situ Tuhan berbicara kepada kita seperti yang tadi kita lihat 2 Tawari. Dikatakan gini, sekarang telah kupilih dan kukuduskan, ya, kupilih dan kukuduskan rumah ini. Makanya saya tadi bilang ini, telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Jadi kita harusnya berbicara tentang diri kita di hadapan Tuhan. Telah kupilih, kata Tuhan, dan kukuduskan rumah ini. Kemudian masuk lagi ke dalam, supaya apa? Supaya namaku tinggal di dalam.
bukan hanya diomong-omongin, tapi tinggal di dalam. Dan pada saat itu Tuhan katakan, namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Itu artinya, orang Jawa bahasanya gini, manunggal. Ya Pak Priyo sama Pak Anu tahu pasti Pak Mul. Yang namanya manunggal itu roh kita ini jadi satu sama roh Allah. Nunggil. Dan Tuhan katakan gini, maka mataku dan hatiku ada di situ, ada di sini nih sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara kekasih, waktu saya baca ini dan saya mendengar semua yang dibicarakan, apa hati saya nih, jantung saya gitu. Saya bilang Tuhan, cara yang ajaib cinta kasih Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan lakukan pada saat ini. Saya melihat itu begitu besar kasih Allah. Kapan tuh saya sharingnya, saya tulis gini, saat ini Allah memutar kepala kita, memutar hati kita, memutar roh kita. Ini yang dibicarakan ini. Supaya jadi satu roh kita dengan roh Allah. Dan matanya, hatinya ada di sini sepanjang masa. Sehingga apa Bapak Ibu? Apapun yang kita bicarakan, kita hanya bilang, terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu. Bahwa Engkau akan datang. Karena itu ada kata-kata gini, ready or not, Jesus is coming. Itu artinya prepare, persiapan kita manunggal dengan Allah itu diberikan kesempatan buat kita. Terlalu lama umur kita yang panjang ataupun yang masih belum panjang, tetapi waktu yang diberikan Tuhan kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kita sudah terbelit dengan liturgi, kita terbelit dengan gedung, kita terbelit dengan organisasi, kita terbelit dengan apapun yang tadi sudah di-share-kan. Allah sekarang mau ngomong gini, semua di lockdown, ditutup. Tadi ya ada yang di Yesaya tadi, ya ditutup masuk ke kamar. Nah itu maksudnya begini, Tuhan katakan gini, tembok semua boleh ditutup ya, lockdown ditutup semua. Tetapi ke atas sini tidak ada lockdown. Dengan Allah tidak ada lockdown. Paham ya? Kemana-mana enggak boleh. Jangan dulu ketemu dan sebagainya. Ditutup semua. Gereja-gereja apapun. Mau gerejanya kecil, mau gerejanya besar. Tutup semua. Tapi yang ke atas ini nggak ada yang lockdown Bapak Ibu. Betah. Itu yang Tuhan inginkan. Mari. Kesempatan ini. Itu aja Chris. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Winsa. Tambah mempertajam kita untuk mencari wajah Tuhan dengan terus melihat ke atas, ya. Di tengah semua yang kita alami, mau alasan apapun juga, mau alasan Tuhan sedang marah atau Tuhan sedang mau datang dan sebagainya, yang penting bahwa Dia ingin membawa kita ke dalam kamar untuk apa? Untuk menuju ke atas, melihat Dia. Supaya apa? Namanya tinggal, kita ya tertarik juga dengan arti manunggal itu. Manunggal itu kan seperti di Yohanes 15. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu kan manunggalnya. Sehingga Tuhan ada di dalam kita ada dalam. Nah, bagaimana cara itu ya? Dengan kita belajar, dengan kita mendengar firman, dengan kita berdoa. Nah, itu akan terus membangun Kristus yang ada di dalam kita. Supaya apa? Dia semakin besar, kita semakin kecil, dan Dia yang akan dilihat dan namanya akan dimuliakan selama-lamanya. Amin. Oke, begitu aja ya. Amin. Oke, amin. Oke, teman-teman, mungkin gitu aja ya. Saya ingatkan Selasa kita ada pertemuan. Kenapa? Kak Vinca mau ngomong? Oh, Anda itu yang puji-pujian besok ada. Oke. Puji-pujian besok ada, nanti diundang ya. Pakai ini ya, pakai apa? Ya, you meet me. You meet me ya. Kita akan coba pakai ini besok. Jam berapa? Jam 7 ya? 7:30. 7:30 ada puji-pujian. Malam nanti kalau kita bisa yang pembicaranya Ibu Yovita. Hari Selasa ada pertemuan, kita tetap sama. Kemudian hari Rabu ada ibadah keluarga. Saya berharap kita semua juga hadir dalam ibadah keluarga. Saya pengen jangan lupa besok ibadah Paskah jam 9. Ya, jam 9. Perayaan siap. Paskah. Hanya streaming toh. Ya. Jam 9 bisa jam 10. Oke.
Ya, makasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya. Ya, Tuhan berkati. makasih Tuhan berkati ya. Mona, terima kasih ya. Terima kasih Pak Din. Selamat malam, Tuhan berkati. Bali, Iya, Nancy, Christine, Mona, Daniel. Bisa. Oke, God bless. God bless God ya. bless you. You.